pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian audio, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu audio. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di segitiga, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Dan menurut Daryanto, audio berasal dari kata audible, yang artinya suaranya dapat diperdengar secara wajar oleh telinga manusia. Dan terakhir, menurut Desi, audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian-bagian perangkat audio. Secara umum, perangkat audio terdiri dari mikrofon, mixer, power amplifier, dan speaker. Masing-masing peralatan audio tersebut tentunya harus terpasang dengan baik dan juga memiliki cucukan lingkungan sebagai penerima gelombang audio. Pertama itu mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi listrik dalam bentuk gelombang suara ke energi listrik dalam bentuk sinyal audio. Kedua yaitu speaker. Speaker atau loudspeaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Speaker merupakan sebuah teknologi yang menakjubkan yang dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap budaya kita. Namun di samping semua itu, sebenarnya speaker adalah sebuah alat yang sangat sederhana. Pada dasarnya, speaker merupakan mesin penerjemah akhir, kebalikan dari mikrofon. Ketiga yaitu amplifier. Penguat atau dalam bahasa Inggris biasa disebut amplifier adalah komponen elektronika yang dapat dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara yang telah dinyatakan dalam bentuk alur listrik pada bagian inputnya menjadi arus listrik yang lebih kuat di bagian outputnya. Terakhir yaitu mixer. Mixer berfungsi sebagai pencampur suara. Sebuah mixing konsol, baik itu analog maupun digital atau juga disebut soundboard atau mixing desk, adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi memadukan pengaturan jalur dan mengubah linear. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu perangkat sistem audio yang ada di mall. Salah satu perangkat yang sering digunakan untuk sistem audio di mall yaitu Public Address System. Public Address System atau PAS merupakan seperangkat audio yang dipasang pada suatu gedung bertingkat area tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Sistem ini memiliki cara kerja mendistribusikan suara di seluruh area gedung, di mana pendistribusian sinyal audionya menggunakan sistem voltage dalam skala kecil, namun jangkauannya dapat lebih jauh dan bahkan ke beberapa speaker. Adapun prinsip kerja dari Public Address System ini yaitu mikrofon sebagai input akan menangkap suara yang kemudian merubah suara yang ditangkap menjadi signal listrik dan mengirimnya melalui kabel menuju mixing console. Kemudian, mixing console menerima signal suara yang telah ditangkap melalui channelnya, kemudian melakukan mix atau mencampur dan menyeimbangkan untuk dikirim kembali melalui kabel ke rangkaian power amplifier. Selanjutnya, power amplifier merubah signal menjadi energi listrik dan mengirimnya ke output loudspeaker, yang kemudian loudspeaker merubah energi listrik menjadi gerakan mekanis dari konus speaker yang kemudian menggetarkan udara dan menjadi suara. Saya Rahmawati. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian-bagian video. Saya mempunyai 3 pokok materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem video, yang kedua contoh sistem video, dan yang ketiga yaitu fungsi. Materi pertama, pengertian sistem video. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Aplikasi umum dari video misalnya seperti televisi, tetapi dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi, dan keamanan.
Contoh sistem video di mall yaitu misalnya seperti Videotron. Inilah contoh dari Videotron. Videotron adalah media elektronik dalam bentuk LED berupa video informasi untuk iklan atau hal lainnya. Pemanfaatan Videotron sangat beraneka ragam, dapat diselenggarakan di dalam ruangan atau disebut indoor maupun di luar ruangan atau disebut outdoor. Videonya bermasalah sehingga tidak dapat diputar, jadi cukup saya perlihatkan saja. Inilah contoh dari Videotron yang ada di mall. Selanjutnya yaitu fungsi Videotron. Yang pertama yaitu sebagai penunjang media hiburan atau entertainment. Biasanya Videotron digunakan dalam pelengkap acara, baik itu acara berupa hiburan seperti konser ataupun bersifat formal seperti reuni. Yang kedua yaitu sebagai media promosi atau periklanan. Untuk media promosi paling sering menggunakan Videotron outdoor yang ditempatkan pada dinding-dinding bangunan yang dinilai tempat strategis untuk memasang iklan. Yang ketiga yaitu sebagai media informasi. Dalam menyebarkan informasi, media ini dinilai lebih mampu menyampaikan pesan informasi dibandingkan dengan media. Saya, Evelvida, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan prinsip-prinsip dari Videotron. Videotron terbagi menjadi dua bagian, yaitu Videotron indoor dan Videotron outdoor. Di sebuah mall digunakan Videotron indoor yang dikendalikan secara langsung melalui ruang kontrol. Untuk menjalankan Videotron, ada beberapa jenis atau bagian-bagian perangkat yang perlu digunakan, yaitu yang pertama, panel Videotron indoor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video. Yang kedua, yaitu sender box yang berfungsi untuk mengubah sinyal data dari media player ke panel Videotron. Yang ketiga, yaitu media player sebagai pemutar konten, dan yang keempat yaitu CMS atau Content Management System yang merupakan software untuk mengatur konten. Prinsip kerja Videotron indoor. Di dalam CPU terdapat sebuah konten seperti gambar atau video yang akan ditayangkan ke Videotron. Karena CPU outputnya adalah VGA, sedangkan sender box inputnya adalah DVI, maka digunakanlah kabel VGA ke DVI untuk menghubungkan CPU ke sender box. Selanjutnya, sender box dihubungkan dengan menggunakan kabel LAN atau RJ45 ke panel Videotron. Setelah semua terhubung, perlu dilakukan konfigurasi resolusi screen Videotron karena resolusi konten pada media player umumnya tidak sama dengan resolusi screen Videotron. Proses konfigurasi ini menggunakan sebuah aplikasi yang terhubung antara CPU, sender box, dan panel Videotron. Pada proses konfigurasi, ada 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, memastikan semua panel Videotron terbaca pada sending box. 2. Men-setting jalur kabel LAN pada setiap panel LED Videotron. 3. Pengaturan kecerahan cahaya. Dan yang keempat, pengaturan resolusi cahaya.